Kembali lagi bersama kami di Ngobrol Aja. Oke Bung Mario, Ya, Bung Andi. kita kembali lagi dengan tema pembicaraan kita. Tema yang sama seperti yang sebelumnya. Ya. Ya, temanya tentang cinta. Oke, ini tema paling aktual Dan relevan banget nih, sepanjang zaman lah. Sepanjang segala zaman. Ya, Bung Andi, kira-kira topik kecil yang mau kita bahas ini Nah, apa? topik kecil pembahasan kita hari ini tentang HTS. HTS. Ya, hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status. Nah, jadi gini Bung Mario. Banyak kaula muda yang sedang kasmaran-kasmarannya ini, ya mereka tuh memiliki status pacaran tentu. Pacaran, ya. Ya. Tapi banyak juga kaula muda yang sedang kasmaran tidak memiliki status gitu. Tidak memiliki status. Jadi mereka menjalin hubungan ini tanpa status. tanpa status, Ya ya. kan? Misalnya mereka hanya TTM aja lah gitu. Ya, teman tapi Teman mesra ya. mesra lah. Oke. Nah, mereka yang menjalin hubungan tanpa status ini, menurut Bung Mario, setuju tidak? Oke, hubungan tanpa status. Ya, dari saya ya. Sekarang harus kembali dulu pada pilihan tiap orang ya. Apakah hubungan tanpa status ini merupakan sebuah pilihan bersama ya, atau memang hanya pilihan sebelah pihak? Jika pilihan bersama ya tentu jadi sebuah ada keseimbangan di situ ya. Kalau tapi hanya jadi pilihan sebelah pihak, entah itu wanita atau pria, ya bisa jadi PHP ya. Tetapi anggap saja sekarang ini jadi pilihan bersama antara pria dan wanita. Oke, kita menjalin hubungan, kita mungkin saling menyukai dan bisa jadi kita akan saling mencintai, tapi saat ini tidak ada status yang mengikat. Nah, menurut saya hubungan tanpa status ini merupakan sebuah cara yang positif bagi setiap orang untuk dapat ya memiliki sikap selektif terhadap pasangannya. Kenapa demikian? Karena dia tidak terikat pada sebuah hubungan yang kaku. Dia terbuka untuk membangun relasi dengan orang lain juga. Di dalam hubungan tanpa status, ya diharapkan tidak ada sikap posesif, ya, atau rasa memiliki seutuhnya. Nah, dengan tidak adanya itu, setiap orang dapat menilai, ya, orang ini cocok dengan saya. Dan sikap selektif inilah yang kemudian bisa menjadi pedoman dia untuk memilih kira-kira mana yang cocok dengan dirinya. Nah, jadi menurut saya ya, hemat saya ya, hubungan tanpa status ini suatu pilihan sikap yang positif sekali. Kalau menurut Bung Andi sendiri bagaimana? Saya sendiri sih tidak setuju dengan menjalin hubungan tanpa status. Kenapa? Jadi gini, menjalin hubungan tanpa status ini menurut saya nanti pada titik ujungnya ada sesuatu kekecewaan. Kekecewaan, mengapa? Misalnya ya, kita tadi anggap saja bahwa ini jadi pilihan bersama. Jadi pilihan bersama. Ya kalau jadi pilihan bersama kan tentu mereka menjalin hubungan tanpa status menjadi pilihan bersama. Tetapi ketika ujungnya si perempuan misalnya atau si laki-laki ya atau salah satunya misalnya tiba-tiba mencintai sungguh-sungguh, bukan mencintai orang lain atau mencintai salah orang satunya mencintai sungguh-sungguh, yang satunya enggak, yang satunya malah mencintai orang lain. Itu kan yang membuat itu yang mengecewakan atau menyakitkan salah satu pihak ya. Salah satu pihak pasti rasanya sakit banget kan, dalam banget sakitnya itu. Makanya saya sangat tidak setuju dengan menjalin hubungan tanpa status gitu. Jadi misalnya saja begini, antara kedua belah pihak sudah menikmati, saling menikmati, gitu kan. Nah biasanya salah satu pasti menanyakan, bagaimana dengan kejelasan kita? Tentu tidak akan ada jawaban. Dan itulah yang sangat merugikan, menurut saya sangat merugikan untuk kedua belah pihak. Dari argumen Bung Andi ya, saya melihat ada pemetaan di situ ya, pemetaan hubungan tanpa status. Karena apa? Karena jika kita tarik pada konteks adanya bahwa persetujuan bersama membangun hubungan tanpa status, akan ada kekecewaan, itu risiko. Ya, itu risiko yang memang harus diterima. Jika kemudian bahwa kita atau salah satu pihak bukan pilihan pihak lain, dia memiliki sisi positif yang lain, ya. Dia memiliki sisi positif yang lain itu maksudnya apa? Orang bisa mengatur jarak, ya. Setiap pasangan orang yang menjalin hubungan tanpa status ini dia bisa mengatur jarak. Artinya mengantisipasi terjadinya hal-hal negatif atau
tindakan-tindakan yang mengarah pada fisik ya. Fisik ya, Kak. Artinya misalnya ciuman ya, artinya itu bisa diantisipasi. Hubungan yang lebih ke arah Hubungan yang kedewasaan. lebih ya, yang lebih intim lah. Intim lah. Artinya itu bisa diantisipasi gitu. Karena memang mereka tidak ada ikatan sama sekali. Sama Oke, sekali. kita sama suka. Iya, iya. Kita saling mencintai tapi kita bukan pacaran gitu. Oke. Artinya dengan tidak adanya status pacaran, Mm-mm. salah satu pihak bisa jaga dirinya untuk tidak melakukan kontak fisik ya dengan pihak lain. Nah, itu salah satu sisi positif. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika ada yang dikecewakan itu risiko. Itu risiko yang memang seharusnya sudah dibicarakan di awal ketika setiap orang atau setiap pasangan berupaya untuk membangun hubungan tanpa status. Nah, dengan demikian ketika masing-masing orang atau salah satu pihak telah menemukan pasangan yang cocok, tidak ada yang benar-benar merasa bahwa saya buang-buang waktu. Karena apa? Karena masing-masing sudah tahu ini risiko yang harus diterima. Tetapi ada satu persoalan yang penting lagi, Bung. Persoalan lain ya. Persoalan lain Apa lagi. itu? Jadi tadi yang Bung Mario sampaikan bahwa itu adalah salah satu cara biar mereka bisa mendefense kan. Mendefense kan. Ya, Dalam arti defense-nya itu untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. ya, kontak fisik. Kontak fisik. Nah, ya. Pertanyaannya, bagaimana ketika sudah terjadi kontak fisik tetapi mereka tidak punya hubungan? Karena dasarnya tadi mereka katakan cinta. Ya, dasarnya itu kan cinta. Ya, dasarnya cinta. Dasarnya Tapi tidak mau buat status pacaran. Tidak mau buat status pacaran, tetapi melakukan suatu tindakan Kontak fisik. tapi melakukan suatu tindakan kontak fisik itu mereka sudah sampai melakukan gitu. Nah, itu akhirnya salah satunya pasti dirugikan. Nah, Bung Mario setuju dengan hal itu kalau terjadi gitu. Nah, itu menurut saya ya, Nah, jika terjadi hal-hal yang di luar dugaan ya, bahwa mungkin dalam perjalanan masing-masing pasangan itu terlena ya, terlena atau dengan kata lain mungkin terbawa suasana. Lalu terjadilah hal-hal yang mungkin sudah di defense tadi ya. Terjadilah hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya ya mereka ciuman atau lebih dari sekadar ciuman. Nah, itu risiko. Kadang ya kontak fisik dia bisa mendahului status pada situasi-situasi tertentu. Nah, kontak fisik. Jadi mungkin sesudah ada dasarnya cinta, kontak fisik, status. Itu juga jadi fenomena yang banyak terjadi saat ini ya. Nah, jadi ini juga bagian dari konsekuensi-konsekuensi yang sudah sebenarnya harus dipahami oleh tiap-tiap orang. Ada kemungkinan atau ada peluang bahwa tiap orang akan terbawa dalam suasana romantisme, meskipun romantisme semu tanpa status. Gitu. Tetapi Bung Mario, saya sendiri itu melihat ada sesuatu yang janggal ya. Ya. Kenapa janggal menurut saya? Dalam situasi ini, karena saya ini para pencinta kaum Hawa, tentu di satu sisi ini kaum Hawa sangat dirugikan menurut saya. Kaum Adam itu sangat diuntungkan dalam hal seperti ini, gitu. Nah, jadi itu saya potong sedikit. Dalam sebuah hubungan ya, tidak ada yang benar-benar diuntungkan dan tidak ada yang benar-benar dirugikan. Setiap orang dengan posisinya masing-masing, ketika memutuskan untuk membangun sebuah relasi, sudah ada risiko terselubung yang harus dia pahami, ya. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko seperti itulah, maka penting bagi setiap orang dapat membangun sikap selektif atau paling tidak self control. Artinya supaya jangan sampai jatuh lebih jauh ke dalam hubungan-hubungan yang tidak sehat ya. Gitu. Jadi makanya menurut saya hubungan tanpa status itu jadi merupakan sebuah solusi bagus ya, solusi penting. Apalagi kita lihat banyak orang saat ini ya, mungkin di sekitar kita ada orang-orang tertentu yang memang memutuskan untuk contohnya nikah dini. Artinya tidak tanpa proses perkenalan lebih jauh gitu kan.
langsung saja mau terikat dalam sebuah perkawinan. Nah, gitu, perkawinan ini artinya baru usia-usia masih remaja ya. Ya. Banyak kasus itu terjadi. Nah, itu kasus itu. Makanya itu terjadi. Kenapa ya? Karena relasi yang dia bangun itu tuh sempit gitu. Jadi makanya sebaiknya itu membangun hubungan status, memberi peluang bagi seseorang untuk memiliki jangkauan lebih luas. Nah, itu saya masih melihat bahwa hubungan tanpa status itu sesuatu yang positif. Kalau saya melihat sesuatu yang negatif, karena tadi bilang selektif. Ya, selektif. Kita katakanlah beginilah, ada 10 orang, ya kan? Kalau seandainya saya ini sebagai laki-laki selektif, ada 10 wanita. Misalnya para kaum Adam ini kan terdorong untuk taruh dia punya psikologis dari ilmu psikologi seksualnya ya. itu kan sangat tinggi tentunya, sangat berapi-api misalnya kan kita berandai-andai ya, kita berimajinasi berandai-andai, dia melihat dari 10 ini ada yang 5 yang bagus gitu, mulai imajinasinya dia muncul, wah kayaknya saya ingin yang ini. Dari 10 ini dia temukan satu orang yang dia tidak menyentuh, maksudnya tidak sampai berhubungan fisik. Ya. Gue mencintai dia, lebih tepat dia ini yang buat gua nih. Tapi bagaimana dengan 9-nya yang dia sudah menikmati tadi itu? Itu kan tentu merugikan. Ini selektif juga, ini terkadang membawa risiko juga ini. Nah, seperti yang saya bilang ya, jika 9 orang ini mereka paham dengan posisinya bahwa mereka menjalin hubungan tanpa status dengan satu pria ini, dia harus bisa self control. Nah, itu yang paling penting, self control. Ya, artinya jangan sampai dia membawa diri ke dalam pencobaan. Ya, pencobaan. Iya, tidak menjerumuskan dirinya sendiri, dia rugi. Tapi tetap saja bahwa ada konsekuensi yang memang harus dipahami ya. Jika tidak ingin terjerembab ke dalam jebakan yang dibuat sendiri, ya jangan membawa diri ke dalam situ. Nah, jadi perlu self control ya. Kalau umpama membangun hubungan tanpa status, harus dipahami bahwa untuk menghindari sebuah hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Contoh seperti tadi, sentuhan fisik lebih jauh, atau bisa jadi misalnya permisi, kemudian hamil di luar nikah. Itu yang perlu dihindarkan. Ya. Jadi saya nangkap maksud dari Bung Mario ini bahwa self control yang paling penting. Dan saya pun setuju dengan seperti apa yang dimaksud Bung Mario, tetapi ada batasan itu yang paling penting. Jadi self controlnya harus, defense itu harus dibangun dulu defense-nya, lalu yang paling penting saling mengenal keduanya. Setelah sudah itu mau nikah nggak masalah, pacarannya setelah nikah, tapi keduanya sudah saling memahami dan mengenal satu sama lain. Ya itu ya. Jadi saya pikir kita sepakat ya. Sepakat bahwa saya. Hubungan tanpa status ada positif, ada negatifnya, ada tapi yang merugikan. Tapi intinya bahwa harus ada tadi self control yang dari masing-masing orang ya. Ya, jadi saya pikir poin penting dari pembicaraan dari obrolan kita malam ini adalah bahwa dalam membangun sebuah hubungan perlu tanamkan prinsip kontrol diri. Kontrol diri. Jadi jangan cepat terlena atau terbawa suasana dalam romantisme semata. Ya, jadi saya pikir obrolan kita sampai di sini, Bung Andi. Ya, jadi untuk para penonton ngobrol aja tetap stay, jangan lupa like, comment dan subscribe. Ngobrol aja, mantap.